Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Keterkejutan melonjak di mata Xiaoyan saat menyapu kata-kata yang muncul. Kata-kata ini, mungkinkah itu adalah teknik Dou kelas Tian, pikir Xiaoyan. Mata Xiaoyan yang terkejut terkunci pada kerangka di depannya. Jadi 10 gulungan itu hanya untuk membingungkan orang, harta karun sebenarnya ada di kerangka ini. Tidak heran jika Taixing tertarik pada kerangka ini, dia sebenarnya sudah tahu, pikir Xiaoyan tersenyum dingin di dalam hatinya. Api kehitaman melonjak di tangannya saat telapak tangannya dengan keras menghantam kerangka Dou Sheng. Di bawah suhu yang sangat tinggi, kemerahan di tulang kerangka juga menghilang dengan cepat. Dengan menyapu pandangannya sejenak, Xiaoyan menemukan bahwa tidak setiap tulang memiliki karakter misterius. Ternyata hanya beberapa tulang rusuk di dekat perut yang memiliki karakter seperti itu. Ada 3 tulang rusuk yang memiliki karakter seperti ini, pikir Xiaoyan dengan kegembiraan melonjak di matanya. Dia yakin bahwa karakter pada ketiga tulang rusuk ini pasti adalah teknik Dou kelas Tian yang asli. Xiaoyan tidak berdiam-diam lebih lama setelah mendapatkan rahasianya. Petir muncul di bawah kakinya saat dia menghindari cakar tajam dari kerangka itu. Semuanya, lakukan lebih banyak usaha. Kerangka ini hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi, teriak Taixing dengan senang saat melihat warna merah yang semakin samar di tubuh kerangka itu. Mereka yang lain bertindak seolah tidak mendengar teriakan Taixing. Kerangka Dou Sheng ini sangat merepotkan untuk ditangani, kerangka ini mampu menahan begitu banyak serangan dari kombinasi mereka berlima tanpa menunjukkan tanda-tanda akan retak. Dou Qi yang kuat terus menghantam tubuh kerangka Dou Sheng hingga mengguncang ruangan besar menyebabkan banyak garis retakan tebal yang menyebar ke sekitarnya. Di bawah serangan liar Xiaoyan dan lainnya tubuh kerangka Dou Sheng tiba-tiba menegang. Taixing dan lainnya terkejut saat melihat kerangka Dou Sheng yang tiba-tiba berhenti bergerak, mereka mengambil kesempatan itu dan terus menyerang. Xiaoyan menjadi sedikit tidak nyaman saat dia melepaskan serangannya. Seorang Dou Sheng terlalu kuat, bahkan jejak spiritual yang tersisa sepertinya tidak akan bisa dihabisi dengan cara yang mudah. Cepat, tinggalkan tempat ini, teriak Xiaoyan tiba-tiba menoleh dan mengirimkan suara ke arah kelompok Xiaoyi membuat mereka nampak terkejut dan segera mundur dengan cepat. Serangan menakutkan meledak di permukaan tubuh kerangka Dou Sheng yang berhenti sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya. Suara rendah dan dalam yang agak samar dipancarkan dari mulutnya saat dia berteriak telapak tangan surga. Suara serak yang bergema itu menyebabkan Xiaoyan nampak menegang. Semacam perasaan yang sangat berbahaya muncul dari dalam jiwanya. Petir segera muncul di bawah kakinya saat dia pergi menjauh. Sementara Xiaoyan berbalik dan melarikan diri, Tang Zhen dan lainnya juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Keterkejutan muncul di wajah mereka dan segera berbalik dan melarikan diri. Wajah Taixing berubah menjadi dingin ketika dia melihat Tang Chen dan lainnya melarikan diri. Dia hanya bisa mengutuk dengan marah dan melarikan diri. Xiaoyan dan lainnya yang tiba-tiba melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, juga menarik perhatian semua orang. Meskipun mereka tidak menyadari apa yang terjadi, mereka mengerti bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Dalam sekejap seluruh tempat menjadi sangat kacau saat semua orang melarikan diri. Sementara ruangan besar berubah menjadi kekacauan, kabut merah melonjak di tubuh kerangka Dou Sheng, akhirnya berkumpul di tangannya. Ketika cahaya merah berkumpul di tangannya, lubang hitam muncul di telapak tangannya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya sebelum dengan keras menghantam ke tanah, menyebabkan lantai batu langsung menghilang dan lubang hitam tiba-tiba muncul dari lantai batu sebelum akhirnya menyebar. Semua orang nampak terkejut saat melihat lubang hitam yang dengan cepat membesar. Lubang hitam itu akan menarik dan menghisap apapun yang dilaluinya hingga benar-benar menghilang tanpa sedikit pun yang tersisa. Adegan yang menakutkan itu membuat semua orang merasakan kulitnya menjadi mati rasa ketika mereka melihat lingkaran cahaya hitam yang masih terus menyebar. Mereka berlari dengan cepat tetapi penyebaran lubang hitam bahkan lebih cepat. Beberapa ahli yang tertangkap langsung ditarik ke dalamnya dan menghilang. Teriakan sengsara yang tajam terdengar satu demi satu di dalam ruangan besar. Dalam sekejap, banyak sosok manusia mulai berjuang dengan liar di udara. Namun, mereka tidak dapat menahan kekuatan hisap itu sebelum akhirnya mereka terhisap ke dalam lubang hitam dan dimusnahkan. Xiaoyan yang bergegas keluar juga tiba-tiba berhenti. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat merasakan kekuatan hisap dari belakangnya yang menjadi semakin menakutkan yang mempengaruhi kecepatannya.
Lubang hitam dengan cepat menyebar hingga seluruh ruangan dimusnahkan. Xiao Yan tiba-tiba mengatupkan giginya saat dia merasakan kekuatan hisap yang semakin kuat dari belakangnya. Dia dengan paksa membalikkan tubuhnya dan mengayunkan pedangnya saat melepaskan pedang pemecah api, segel pemecah gunung dan segel pembalik laut. Banyak serangan yang sangat ganas keluar dari tangan Xiao Yan. Dengan bantuan dorongan ini, Xiao Yan bergegas mundur dengan cepat. Namun, serangan yang ditembakkan ini segera menghilang saat menghantam lubang hitam, bahkan tidak menghentikan penyebaran lubang hitam. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat melihat itu. Segel di tangannya berubah sekali lagi saat melepaskan tubuh ilusi 3R petir dan avatar spiritual langsung muncul di depannya. Setelah itu, dia dengan kasar menekan kakinya ke bahu avatar. Di bawah kekuatan dorong ini, tubuh Xiao Yan akhirnya melesat keluar dari ruangan besar dan mendarat dengan keras di tanah. Setelah Xiao Yan melarikan diri, Hung San juga tiba-tiba mengeluarkan teriakan tajam. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia berubah menjadi burung phoenix besar yang mengepakkan sayapnya. Dia akhirnya lolos dari kekuatan hisap yang menakutkan itu dan bergegas keluar dengan cara yang sangat menyedihkan sebelum menabrak dinding dengan keras. Tang Chen, Bing Zunze, dan Tai Xing juga meningkatkan kecepatan mereka hingga mencapai batasnya sebelum akhirnya menyerbu keluar dan mendarat di tanah. Setelah Xiao Yan dan lainnya berhasil keluar, lubang hitam akhirnya perlahan menghilang di depan banyak tatapan tertegun. Xiao Yan menyeka keringat dingin di dahinya, dia benar-benar merasakan kematian sebelumnya. Sepertinya, jika Tai Xing dan lainnya bertemu dengan lubang hitam, mereka semua pasti akan mati, pikir Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan badai besar di dalam hatinya saat matanya berhenti di udara di dalam ruangan besar saat menatap kerangka Douseng yang berdiri di udara. Cahaya merah di matanya telah benar-benar menghilang saat ini. Sepertinya jejak spiritual kerangka Douseng itu benar-benar lenyap pada saat ini. Teknik Dou kelas Tian, gumam Xiao Yan dengan tajam menatap kerangka Douseng di langit, panas yang mengejutkan melonjak di matanya. Sementara itu Tai Xing juga mengungkapkan kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya saat merasakan jejak spiritual kerangka Douseng itu benar-benar menghilang. Jelas saat ini, kerangka itu tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyerang. Meskipun hatinya mengerti bahwa kerangka itu saat ini tidak memiliki bahaya, namun Tai Xing tidak segera bertindak meskipun dipenuhi dengan kecemasan karena telapak tangan menakutkan dari kerangka sebelumnya. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Xiao Yi dan lainnya yang bergegas dan muncul di samping Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dia juga merasa lega saat melihat Xiao Yi dan lainnya baik-baik saja. "Beruntung kamu telah memperingatkan kami pada waktunya. Jika tidak, hasilnya tidak dapat diketahui." Telapak tangan kerangka Douseng itu benar-benar terlalu menakutkan. "Sepertinya tidak ada orang di sini yang bisa menerimanya," kata Tian Huo nampak terkejut saat dia melihat teknik Dou yang begitu menakutkan. Itu pasti adalah teknik Dou kelas Tian yang legendaris yang ditinggalkan Douseng itu. Jika teknik itu benar-benar dilepaskan oleh seorang Douseng, kemungkinan setengah dari pegunungan ini akan hancur, kata Xiao Yi berbicara dengan lembut. Xiao Yan mengangguk, dia secara pribadi telah mengalami kekuatan itu. Jika bukan karena dia bereaksi dengan cepat sebelumnya, sepertinya dia akan berubah menjadi abu setelah diserap ke dalam lubang hitam. "Cukup banyak orang di sini yang tidak beruntung," kata Ziyan tersenyum dengan sikap yang agak sombong. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya dan memang menemukan bahwa kerumunan yang awalnya besar saat ini hanya memiliki beberapa orang yang tersisa. Selain itu, sebagian besar dari orang-orang yang selamat ini mengalami kengerian yang menutupi wajah mereka. Keringat dingin membasahi pakaian mereka yang benar-benar ketakutan. "Sayangnya, gulungan itu juga telah dihancurkan," kata King Lin dengan agak menyesal. "Harta di tempat ini bukanlah gulungan itu, sebaliknya itu adalah kerangka Douseng," kata Xiao Yan tersenyum. Mata dengan panas melihat ke arah kerangka putih yang tergantung di lubang dalam yang sangat besar. Kebanyakan dari mereka yang bertahan sampai sekarang adalah ahli dengan beberapa kemampuan. Namun mereka semua terluka, dari kelihatannya pihak kita paling beruntung, kata Tian Huo. Xiao Yan sedikit tersenyum saat mendengar itu dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru, seseorang pada akhirnya akan bertindak karena ketidaksabaran." Xiao Yi dan lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Tatapan mereka melirik ke arah tempat Tai Xing berada dan melihat bahwa setan tua itu memiliki wajah dengan kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan. "Kerangka sialan ini telah membunuh begitu banyak orang-orangku,
Hari ini aku akan mengubah kerangka ini menjadi debu, gumam Taixing yang tiba-tiba berdiri. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bayangan yang bergegas menuju kerangka Douseng di udara di atas lubang hitam. Apakah kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Kami juga telah bekerja keras menyebarkan jiwa sisa di dalam kerangka Douseng itu. Akankah kami mengizinkanmu mendapatkan hadiah yang begitu besar? Teriak Hung San. Tang Chen dan Bin Jinzu mendengus dingin saat melihat Taixing melesat. Dengan penglihatan mereka juga jelas tahu bahwa kerangka Douseng ini sangat luar biasa. Bagaimana mereka bisa membiarkan Taixing mendapatkan harta karun seperti itu? Mereka bertiga segera melesat pada saat yang sama. Dengan beberapa kilatan, mereka berhasil menyusul Taixing dan masing-masing melemparkan telapak tangan ke arahnya. Angin telapak tangan yang menakutkan itu langsung merobek 3 garis retakan hitam pekat di udara. Serangan ganas yang menyerbu dari belakang menyebabkan wajah Taixing berubah. Kekuatan kelompok Hung San mirip dengannya. Dengan mereka bertiga menyerang bersama, bagaimana dia bisa menerimanya dengan paksa? Tubuhnya segera berputar dengan aneh dan beberapa bayangan muncul di udara saat dia menghindari 3 telapak tangan itu. Hung San dan 2 lainnya bergegas keluar setelah memblokir Taixing. Setelah itu, mereka terbang melewati kepala Taixing dengan tangan mereka langsung meraih kerangka Douseng dengan cara yang kejam. Bajingan, kau mencari kematian, teriak Taixing dengan marah. Tangannya segera meraih ruang dan kekuatan hisap meletus dan menghisap ketiga sosok di udara dalam sekejap. Di saat yang sama, Taixing mengambil kesempatan dan melesat maju di depan yang lain. Sesaat kemudian tangannya menangkap lengan kerangka Douseng, namun sebelum dia bisa menarik kerangka dengan kekuatannya, 3 telapak tangan dengan keras akan menghantam kepalanya dari belakang. Setelah merasakan telapak angin tajam dari belakangnya, tangan Taixing yang memegang kerangka Douseng, tiba-tiba diayunkan. Dia langsung menggunakan kerangka untuk memblokir angin telapak tangan dari ketiganya. Kekuatan telapak tangan segera menghantam tulang kerangka hingga mengguncang Taixing sampai dia mundur. Namun dengan pertahanan kerangka itu, dia tidak terluka. Kegembiraan liar di wajah Taixing menjadi semakin padat saat dia meraih kerangka Douseng dan segera melarikan diri. Kamu ingin kabur? Teriak Xiaoyan yang tiba-tiba muncul di depan Taixing dan menebaskan pedang beratnya dengan kejam. Pedang berat menghantam tulang hingga mengguncang Taixing sampai dia mundur selangkah. Di saat yang sama, Tang Chen dan 2 lainnya sekali lagi menyusul. Douchi ketiganya dengan kasar menyerang titik-titik fatal di seluruh tubuh Taixing dengan cara yang sangat kejam. Semua orang di tempat itu nampak tercengang ketika mereka melihat 5 orang yang terlibat dalam pertempuran hidup dan mati karena kerangka itu. Dengan penglihatan mereka jelas tahu bahwa kerangka Douseng itu adalah harta karunnya. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan seorang Douzun seperti Taixing berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya. Kilatan melintas di mata mereka dan beberapa ahli yang lebih berani tanpa sadar berdiri dan menunjukkan tanda-tanda berniat untuk ikut campur. Namun satu suara dingin tiba-tiba muncul dan mengejutkan mereka. Aku menasihati kalian yang kekuatannya belum mencapai bintang 3 Douzun untuk melupakan pikiran seperti itu. Orang-orang yang akan bertindak segera menjadi kaku saat mendengar suara dingin itu. Mereka melihat para ahli dari suku Iblis Phoenix, lembah sungai es dan lembah api membakar berdiri di depan lubang hitam dengan ekspresi dingin, aura yang kuat menyebar dengan cepat. Wajah sejumlah orang segera berubah setelah melihat itu. Kekuatan gabungan dari beberapa fraksi besar ini memiliki kekuatan yang cukup kuat. Meskipun mereka memiliki beberapa kemampuan, mereka tidak dapat melawan semua faksi ini dan hanya bisa menggelengkan kepala mereka dengan enggan. Kelompok Xioi juga menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa orang-orang ini terhalang. Mereka juga tidak ingin ada orang lain yang ikut campur dalam pertarungan memperebutkan kerangka itu. Jika itu terjadi, itu hanya akan menyebabkan situasi menjadi lebih kacau. Taixing tampak sangat menyedihkan saat dikepung dan diserang oleh 3 ahli dengan kekuatan serupa. Setelah bertahan selama lebih dari belasan pertukaran, dia akhirnya mulai merasa kewalahan dan memilih untuk mundur. Meskipun dia ingin mundur, kelompok Tang Chen tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Mereka bertiga menemukan peluang saat ketiga Douchi yang kuat secara langsung menghantam bahu kerangka Douseng dengan keras hingga menyebabkan suara retakan tulang muncul. Tangan kiri kerangka itu benar-benar langsung dipatahkan oleh Hung San dan 2 lainnya hingga terlempar. Kemarahan melonjak di wajah Taixing saat melihat itu, tubuhnya melesat dan terbang menuju kerangka yang terlempar itu. Namun, sebelum dia bisa mencapainya, Xiaoyan tiba-tiba muncul dan meraih lengan kiri kerangka Douseng yang terlempar itu.
Xiaoyan, kamu mencari kematian, teriak Taixing dengan kejam. Xiaoyan mengabaikan teriakan Taixing, matanya menyapu ke arah Tang Chen dan lainnya sebelum api kehitaman melonjak di telapak tangannya. Setelah itu dia meraih 3 tulang rusuk dengan karakter tersembunyi dari perut kerangka dan menariknya dengan seluruh kekuatannya hingga menimbulkan suara retakan. Rasa sejuk menyebar di tangan Xiaoyan saat tulang rusuk mendarat di tangannya. Matanya dengan cepat menoleh hanya untuk melihat huruf yang tidak biasa menutupi tulang rusuk dengan kilau yang sangat samar berkedip dari huruf-huruf itu yang nampak perlahan bergoyang. Namun Xiaoyan tidak mengamati mereka lebih lama dan segera menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Di saat yang sama kegembiraan melonjak di hatinya saat dia telah mendapatkan teknik Dou kelas Tian. Xiaoyan kemudian menoleh hanya untuk melihat Taixing, Hung San dan Bing Zunze yang bergegas ke arahnya dengan niat membunuh yang dingin. Xiaoyan, serahkan kerangka Dou Sheng itu, teriak Taixing dengan marah. Tubuhnya melesat dengan cepat-cepat dan tangannya mengulur dengan keras ke arah Xiaoyan menyebabkan ruang di sekitar Xiaoyan segera membentuk penjara spasial. Karena kamu menginginkannya, aku akan memberikannya padamu, kata Xiaoyan dengan api kehitaman melonjak keluar dari tubuhnya, hingga mengguncang penjara spasial, kakinya menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, kerangka Dou Sheng, yang dia pegang di tangannya, langsung dilemparkan ke arah Taixing di depan banyak tatapan terkejut. Taixing nampak terkejut saat melihat Xiaoyan benar-benar menyerahkan kerangka Dou Sheng itu. Namun dia tidak banyak ragu dan segera meraih dengan tangannya dan sekali lagi memegang kerangka Dou Sheng di tangannya. Setan tua, mengambil semua harta sendirian bukanlah perilaku yang baik, teriak Hung San dan lainnya yang melihat Taixing meraih kerangka Dou Sheng. Segera 2 tangan besar terulur dari belakang dengan kecepatan seperti kilat dan meraih tulangnya dan menariknya dengan kuat. Di bawah kekuatan tarik yang begitu menakutkan, kerangka Dou Sheng segera mengeluarkan suara retakan. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan Sekte Jiwa. Kalian berdua benar-benar berani campur tangan, kata Taixing dengan marah. Dou Qi di tubuhnya segera melonjak dengan cara yang gila saat dia mengalirkan gelombang kekuatan Dou Qi yang kuat ke tangannya. Mulutnya juga mengeluarkan teriakan keras pada saat bersamaan. Orang lain mungkin takut dengan Sekte Jiwa, tapi suku Iblis Phoenix tidak, kata Hung San tersenyum dingin. Kekuatan di tangannya meningkat bahkan menyebabkan ruang tempat tangannya mencengkeram membentuk beberapa garis retakan hitam kecil. Ekspresinya gelap dan dingin melintas di mata Bing Zunze saat melihat itu. Dia juga mengabaikan Taixing. Meskipun Sekte Jiwa memang besar, namun jika dia benar-benar mendapatkan kerangka itu dan maju menjadi Dou Sheng, bahkan Sekte Jiwa tidak akan berani melakukan apapun padanya. Segera mereka bertiga berdiri di udara dengan tangan mereka meraih kuat kerangka itu. Di bawah daya tarik yang kuat itu, beberapa sendi kerangka secara bertahap menjadi longgar. Karena semua orang menolak untuk melepaskan, aku juga akan datang dan membantu kalian semua, kata Tang Chen melesat dan muncul. Tangannya meraih satu sisi kerangka dan kekuatan menakutkan juga tiba-tiba meletus dari tangannya. Dengan kekuatan 4 Douzun bintang 5, kerangka Dou Sheng akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi sebelum akhirnya meledak di depan banyak tatapan tertegun. Keempat Douzun itu terbang mundur dan kerangka Dou Sheng itu langsung tersebar berubah menjadi banyak pecahan tulang yang tersebar di langit. Kurang ajar kau, teriak Taixing dengan marah ketika dia melihat kerangka itu dihancurkan. Dia menunduk dan melihat tengkorak di tangannya, sudut mulutnya bergerak-gerak. Misinya kali ini adalah membawa kembali kerangka Dou Sheng yang lengkap, namun yang dia dapatkan hanyalah lengan tengkorak. Para ahli yang awalnya menyerah mengungkapkan kegembiraan liar di wajah mereka ketika mereka melihat kerangka Dou Sheng yang jatuh dari langit. Banyak sosok tiba-tiba melesat ke atas dan dengan liar meraih tulang-tulang itu. Xiaoyan hanya tersenyum dingin sambil melirik Taixing yang nampak gusar sambil memegang lengan tengkorak. Sepertinya dia tidak menyadari teknik Dou kelas Tian yang tersembunyi di atasnya. Jika tidak, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Ketua Sekte Jiwa itu mungkin tidak memberitahu Taixing tentang rahasia teknik Dou kelas Tian saat menugaskan misi ini padanya. Jika bukan karena Xiaoyan yang beruntung tiba-tiba melihatnya, kemungkinan besar dia akan kesulitan membayangkan bahwa itu disembunyikan di 3 tulang rusuk di tubuh kerangka. Tulang Dou Sheng ini juga sangat berguna, karena aku tidak dapat memperoleh secara lengkap, aku setidaknya harus mendapatkan sebagian, pikir Xiaoyan saat matanya menyapu udara dan dengan cepat melihat tulang yang lebih besar. Namun, Xiaoyan bukan satu-satunya orang yang ingin mengambil tulang yang tersebar itu, ada juga beberapa ahli yang jelas mengincarnya saat mereka bergegas menuju lengan itu.
Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat melihat itu. Kakinya menginjak udara kosong dan petir muncul di bawah kakinya. Dalam sekejap dia muncul di samping tulang dan menggenggamnya di tangannya. Kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba juga menyebabkan para ahli yang bergegas segera mengalami perubahan di wajah mereka yang dengan paksa menstabilkan tubuh mereka di udara dengan wajah sedikit suram. Namun ketika mereka memikirkan kekuatan Xiaoyan dan kelompok Xiaoyi dari jarak dekat, mereka hanya bisa dengan enggan berbalik dan menuju pecahan tulang yang jatuh lainnya. Xiaoyan meraih lengan kerangka di tangannya dan dengan lembut menimbangnya yang tidak terlalu berat. Hanya setelah diperiksa dengan cermat, Xiaoyan menemukan bahwa kerangka ini tampaknya memiliki beberapa garis yang tidak biasa, bahkan ada cahaya yang samar-samar dipancarkan darinya menyebabkannya tampak sangat misterius. Dia merenung sejenak sebelum menjentikkan jarinya dan gumpalan api kehitaman muncul di ujung jarinya. Setelah itu dia menurunkan tulang lengan dan bisa melihat cairan kecil seperti benda mengalir dengan tenang di dalam lengan tulang. Apakah ini adalah esensi Douseng? Pikir Xiaoyan yang tangannya segera bergetar saat melihat cairan yang sangat samar ini. Mungkin ini adalah yang dicari Taixing, sepertinya. Bagian dalam dari semua tulang seharusnya memiliki cairan ini, pikir Xiaoyan. Dia kemudian melihat bagian tulang yang tersebar di tempat itu dan melambaikan tangannya. Kekuatan hisap melonjak keluar dan menarik cukup banyak pecahan tulang yang menggantung di depannya. Tindakan Xiaoyan ini segera menarik ketidaksenangan dari sejumlah ahli yang nampak marah, namun kelompok Xiaoyi bergerak ketika mereka melihat itu. Mereka muncul di udara dan mengelilingi Xiaoyan di sekitar mereka. Munculnya barisan yang kuat ini segera menyebabkan orang-orang itu mengabaikan kemarahan mereka. Setelah mengamati tulang yang tergantung di depannya ini, Xiaoyan segera menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia mungkin bisa menggunakan kerangka ini di masa depan, apapun yang ditinggalkan oleh seorang Douseng pasti adalah harta yang langka. Mata Xiaoyan menyapu udara hanya untuk menemukan Taixing sedang mengumpulkan pecahan tulang dari semua tempat dengan ekspresi muram. Beberapa orang yang beruntung mendapatkan pecahan tulang juga menjadi sasarannya dan menyambar tulang itu dengan paksa. Hatinya dipenuhi dengan amarah dan dia juga telah membunuh beberapa orang yang tidak beruntung. Melihat kekejaman setan tua ini, para ahli yang mengumpulkan pecahan tulang juga buru-buru mundur dari keterkejutan. Bahkan setelah Taixing mendapat beberapa bagian, dia masih belum puas, matanya dengan gelap berputar ke arah Xiaoyan di udara. Xiaoyan mengangkat alisnya saat melihat itu, wajahnya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun saat dia berkata sambil tersenyum dingin, "Kenapa? Apakah kamu masih belum cukup merebut? Serahkan tulang di tanganmu," teriak Taixing dengan suara gelap dan dingin. "Kamu harus datang dan mencoba," kata Xiaoyan tersenyum tipis. Dia menjentikkan jarinya dan 3 kelompok api surgawi perlahan muncul di depannya. Kemunculan 3 api surgawi itu segera menyebabkan wajah Taixing menjadi tidak stabil. Sudut mulutnya bergerak-gerak menahan amarahnya. Namun dia akhirnya mengendalikan dirinya sendiri, bagaimanapun Xiaoyan saat ini sudah menjadi Douzun. Menambahkan dengan kelompoknya yang juga memiliki kekuatan yang cukup besar, sepertinya dia tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika dia menyerang. Sementara Taixing sedang merenung, satu suara tiba-tiba mengejutkannya. "Taixing, aku mengusulkan kerjasama, apakah kamu menginginkannya?" kata Hung San dengan senyum dingin muncul di wajahnya di kejauhan. Ekspresi Xiaoyan segera tenggelam ketika dia mendengar Hung San berbicara. "Kerjasama apa?" tanya Taixing. "Kita akan bekerja sama dan menangkap bocah ini, kerangka Douseng akan menjadi milikmu. Saya hanya ingin mengambil satu barang dari mereka," kata Hung San tersenyum dingin. "Buah naga Phoenix terlalu penting bagi suku iblis Phoenix, tidak peduli cara apa yang mereka gunakan, mereka harus mendapatkannya hari ini." Taixing menyipitkan matanya saat mendengar itu, sesaat kemudian, matanya dipenuhi dengan ejekan dan kekejaman saat dia melihat ke arah Xiaoyan di udara dan segera mengangguk. "Baiklah, saya setuju," kata Taixing, menyebabkan senyum gelap dan dingin di wajah Hung San menjadi lebih padat saat dia melihat Taixing menganggukkan kepalanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat kelompok Xiaoyan di langit sebelum berbicara dengan dingin, "Serahkan buah itu dan kamu mungkin masih bisa hidup," kata Hung San yang nampak memiliki kepercayaan diri yang besar dengan kekuatan bintang 5 Douzun miliknya. Xiaoyan melirik Taixing yang wajahnya dipenuhi dengan ejekan, "Sepertinya kehilangan satu tangan saja tidak cukup bagimu," kata Xiaoyan tanpa sadar berkata sambil tersenyum mengejek. Wajah Taixing tanpa sadar mengungkapkan ekspresi buas saat mendengar itu. "Kali ini, aku akan memotong semua anggota tubuhmu," kata Taixing dengan sinis.
Itu akan tergantung apakah kamu memiliki kemampuan itu, teriak Xiaoyi dengan dingin. Hung San tersenyum dingin, dia melambaikan tangannya dan banyak ahli dari suku Iblis Phoenix dan Paviliun Petir Angin perlahan melangkah maju, Douchi yang kuat segera melonjak hingga menyebar ke sekitarnya. Wajah Xiaoyan tanpa ekspresi, dia melambaikan tangannya dan 11 boneka muncul. Apa kalian berencana mengandalkan jumlah besar itu? Kata King Lin juga tersenyum dingin. Cahaya hijau bersinar dari matanya menyebabkan ruang di depannya perlahan menjadi terdistorsi dan 10 sosok tiba-tiba muncul. Dua douchi yang dipancarkan dari dalam tubuh kedua tetua Douzun berjubah hitam menimbulkan banyak tatapan terkejut. Bukankah itu adalah Hoyan? Sejak kapan suku 9 piton berteman dengan bocah ini? Kata Hung San dengan ekspresi terkejut. Itu tidak benar, kedua panatua suku 9 piton dikabarkan telah lama menghilang, kata Feng Chiner mengerutkan keningnya. Hung San terkejut saat mendengar itu, dia sepertinya teringat sesuatu dan matanya tiba-tiba berbalik ke arah King Ling. Jadi kamu adalah pembunuh misterius yang telah membasmi suku 9 piton, kata Hung San dengan tidak percaya. King Ling hanya menatap Hung San dengan tajam saat mendengar itu. Bagus Xiaoyan, tidak disangka kau benar-benar bersekongkol dengan pembunuh itu. Suku 9 piton tidak akan membiarkanmu begitu saja, kata Hung San tertawa dingin. Xiaoyan mengabaikan kata-kata Hung San, dia juga sudah tahu bahwa dia pasti akan memiliki dendam dengan suku 9 piton. Kau pandai bicara jika ingin merebut sesuatu, kata Xiong Chan dengan marah membuat ekspresi Hung San nampak kusam. Setan tua Taixing, boneka bocah itu mampu mencapai kekuatan bintang 5 Douzun setelah diperkuat oleh formasi. Tinggalkan boneka itu untukku, orang-orangku akan memblokir yang lain. Xiaoyan itu akan diserahkan padamu, apa yang kamu katakan, kata Hung San menoleh ke arah Taixing. Sudut mata Taixing berkedut saat mendengar itu. Meskipun Xiaoyan hanyalah satu bintang Douzun namun dia jelas mengerti bahwa bocah ini adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Serangan teratai api yang menakutkan itu masih menyebabkan hatinya merasakan ketakutan yang berlarut-larut. Meskipun ada keraguan di hatinya, situasi saat ini tidak memungkinkan Taixing menolak saran itu. Meskipun teratai api itu memang menakutkan, namun butuh waktu untuk melepaskannya. Selama dia mampu menekan Xiaoyan sampai dia tidak akan punya waktu untuk melepaskannya. Setelah merenung sejenak, Taixing akhirnya mengangguk. Tetua tinggalkan bocah itu untukku, kata Feng Lun yang tiba-tiba berbicara. Xiaoyan telah menjadi pusat perhatian sejak dia memasuki peninggalan kuno, menyebabkan dia merasa sangat tidak senang. Bahkan pada saat ini seorang ahli seperti Taixing harus bertindak secara pribadi untuk menangani Xiaoyan. Hal ini menyebabkan dia merasa seolah dia telah dikalahkan oleh Xiaoyan. Taixing melirik Feng Lun dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, kamu bukan tandingannya. Ekspresi Feng Lun langsung berubah saat mendengar itu. Mengingat kekuatan Taixing dia hanya bisa dengan paksa menelan ketidaksenangan di dalam hatinya, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Hung San melambaikan tangannya, yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dan mundur. Setelah memastikan lawan mereka, mata Hung San beralih ke kelompok Xiaoyan, ekspresi sangat dingin melintas di matanya. Dia sudah mengirim berita ke suku Iblis Phoenix sejak mereka meninggalkan hutan kuno. Dia percaya bahwa dengan daya pikat buah naga Phoenix, suku Phoenix pasti akan mengirimkan bala bantuan yang cukup besar, pada saat itu kelompok Xiaoyan pasti akan kesulitan melarikan diri. Setan tua Taixing, serang, teriak Hung San dengan dingin. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya perlahan naik ke langit. Pada saat yang sama, para ahli dari suku Iblis Phoenix dan Paviliun Petir Angin juga dengan cepat mengikuti. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.